557624906 di UPBJJ Purwokerto. Pelecehan adalah suatu pola perilaku yang bertujuan tidak baik terhadap sasarannya. Biasanya bertujuan untuk mengancam atau mengintimidasi sasaran utamanya. Sedangkan pelecehan pada anak adalah suatu tindakan yang dilakukan orang dewasa atau orang yang lebih tua yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Ada berbagai macam bentuk pelecehan yang dapat terjadi pada anak. Eksibisionisme, mengekspos alat kelamin di depan anak di bawah umur, melakukan kontak fisik seperti memegang atau menyentuh, melakukan hubungan intim ke anak, masturbasi di depan anak di bawah umur atau memaksa anak di bawah umur untuk masturbasi, percakapan cabul, panggilan telepon, pesan teks atau digital lainnya, memproduksi, memiliki atau membagikan gambar atau film porno anak-anak. Yang terakhir ada perdagangan seks anak. Beberapa dampak pelecehan seksual yang diterima anak. Pertama ada rasa trauma. Trauma dapat mengubah perilaku anak. Menurut penelitian, anak yang pengalaman trauma akibat pelecehan seksual membuatnya hilang kepercayaan pada orang dewasa, tidak berdaya, anggapan negatif. Kedua, juga dapat berupa kecemasan, ketakutan, dan depresi. Hal ini dapat langsung dalam beberapa bulan atau bahkan tahun. Selain itu, anak yang mengalami pelecehan seksual lebih berisiko mengalami gangguan kecemasan, seperti mengalami gangguan perilaku, gangguan kognisi, atau gangguan emosional. Yang ketiga ada mengganggu perkembangan otak. Dampak pelecehan seksual pada anak ini berhubungan dengan trauma yang dialami anak. Menurut studi, adanya trauma akibat kekerasan seksual dapat menyebabkan perubahan penting dalam fungsi dan perkembangan otak. Seseorang yang pernah mengalami pelecehan seksual memiliki otak kiri yang terlihat lebih besar. Selain itu, pada otak dewasa yang mengalami pelecehan seksual di masa kecil ditemukan adanya relaksasi yang tidak normal saat pemeriksaan NMR. Keempat ada post traumatic stress disorder. Studi menemukan bahwa orang-orang yang pernah mengalami pelecehan seksual pada saat anak-anak atau dewasa sebagian besar memiliki post traumatic stress disorder. Beberapa gejala yang dirasakan penyintas fobia atau ketakutan, mimpi buruk, merasa gelisah atau mengingat masalah, kehilangan keterampilan perkembangan, mengompol, perilaku seksual yang tidak sesuai dengan usianya. Yang kelima, meningkatkan risiko penggunaan narkoba atau perilaku menyimpang. Anak-anak yang pernah mengalami kekerasan seksual di masa anak-anak lebih berisiko PTSD. Kondisi ini membuat seseorang lebih berisiko menggunakan narkoba atau obat-obatan terlarang atau perilaku menyimpang lainnya. Yang keenam, masalah sosial. Anak-anak yang pernah mengalami pelecehan seksual cenderung akan merasa bersalah dan merasa bertanggung jawab atas apa yang dialaminya. Hal ini menyebabkan mereka akan menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Pasca kejadian, seorang anak bisa merasa malu. Hal ini diperparah dengan teman-teman yang juga menjauhinya, sehingga membuat dia merasa tidak mempunyai teman. 7. Kerusakan organ seksual. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada anak menyebabkan kerusakan pada organ seksual. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa pelecehan seksual pada anak juga dapat menyebabkan luka internal yang mendalam. Orang tua bisa memberikan perlindungan kepada anak untuk menghindari pelecehan seksual. Beberapa contoh seperti edukasi seksualitas pada anak sejak dini, beritahu mereka tentang batasan di mana orang bisa memegang atau menyentuh bagian tubuh mereka sendiri, berikan mereka privasi untuk menjaga tubuh mereka sendiri. Kedua ada membiasakan menggunakan istilah yang benar pada bagian tubuh anak. Memberikan informasi pada anak perlu juga menggunakan istilah yang tepat sehingga anak paham. Antena memberikan contoh, beberapa orang tua memberikan istilah seperti burung sebagai pengganti penis, padahal penis merupakan istilah yang benar dan dipakai di pembelajaran lainnya. Yang ketiga, ajarkan batasan sembari perlahan mengenalkan anggota tubuh dan fungsinya. Beritahu pula batasan-batasan yang harus diketahui anak. Keempat, awasi aktivitas anak di dunia maya. Orang tua perlu mengajarkan privasi baik dari segi fisik maupun dunia, memulai dari
memberitahu anak mengenai informasi apa saja yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam media sosial seperti nomor telepon, alamat, dan lain-lain. Perlindungan hukum bagi anak menyebutkan pasal 52 bahwa setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara. Pasal 52 bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum, kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan. Pasal 64 bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan dirinya, dapat mengganggu kesehatan fisik dan kehidupan sosial. Pasal 66 berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan, perlakuan secara manusiawi, berhak mendapat bantuan hukum secara efektif apabila berhadapan dengan hukum, berhak mendapat perlakuan khusus apabila tersandung pidana, dan berhak memperoleh keadilan dalam pengadilan anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.